Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, yang pastinya kita ini semakin menarik lagi membahas terkait wacana Pemprov DKJ yang akan menyiapkan aturan batas waktu hunian bagi warga Jakarta yang tinggal di rusun, dan akan semakin menarik lagi dengan narasumber kita, pengamat tata kota Pak Yayat. Selamat pagi Pak Yayat. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pagi ini kita ada di rumah susun kan. Ini menarik ya karena ini sebetulnya kasus masalah iuran penundakan. Ini ibaratnya CLBK. Kenapa tuh, Pak? Cucian lama belum kering. Waduh. Nah, karena peristiwa ini sejak tahun 2010 ketika persoalan tunggakan ini hampir 15.000 unit ya. Tunggakan hampir 15 miliar lebih. Pertanyaannya dulu ada isu pemutihan. Cuman pertanyaan lebih lanjut, mengapa sekarang diungkit kembali? Karena tunggakannya hampir 95 miliar, mendekati 100 miliar. Ini kan ibaratnya bagi Pemprov itu antara tahan mana dan mana tahan ya kan. Harus membiayai ini. Nah, pertanyaan lebih lanjut, harusnya dilihat dulu di mana akar masalahnya. Menurut Dinas Perumahan dan Permukiman ada dua kelompok. Ikut program dan mereka yang umum. Nah, pertanyaannya di mana masalah tunggakan itu paling besar? Ada kemungkinan ya kalau mengatakan itu yang ikut program itu mungkin secara kesiapan mental itu mungkin tidak semua siap untuk tinggal di rumah susun, karena mereka dulu karena relokasi ya kan, ada penataan waduk fluid, penataan kampung pulau dan sebagainya. Nah, jadi secara mentalitas, secara ekonomi mungkin tidak siap untuk lama tinggal di rumah susun karena memang harus kuat secara ekonomi. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang umum, kalau saya lihat di Pelamboyan nih penghuninya senyum-senyum, berarti mereka mampu bayar nih kan. Nah, pertanyaan lebih lanjut, memang ada perbedaan tarif. Kalau yang di rumah yang sudah hampir 20 tahun lebih seperti ini, sewanya masih murah, masih terjangkau lah secara ekonomi. Tapi di unit yang baru kan cukup mahal ya. Nah, bagaimana ketika makin naik sewanya, sesuai nggak dengan para penghuninya, apalagi mereka yang direlokasi. Nah, yang kedua yang kita sorot tentang batasan. Saya ngambil contoh ya di sini. Ini sebetulnya Pemprov DKI itu kan harus komitmennya, ini contoh ya, ada masa berlaku 2 Desember 2020 sampai 2 Desember 2022. 2 tahun. Pertanyaannya, apakah bisa diperpanjang? Bisa. Tetapi pertanyaannya, ini sewa 2 tahun, kalau kelompok sewa, berapa batas sewa itu? Nah, sekarang harus diingatkan kepada masyarakat bahwa tinggal di rumah susun adalah rumah transisi menuju suatu saat bisa rumah sendiri. Nah, pertanyaannya harus dihitung, misalnya berapa tahun seseorang bisa tinggal di rumah susun kemudian bisa punya rumah. Atau misalnya dihitung nanti kepada masa produktivitas. Misalnya contoh, apakah usia pensiun bekerja? Nah, selama dia masih bekerja, mungkin dia bisa membayar. Itu mungkin untuk kategori umum. Tapi bagaimana dengan yang ikut program, yang mungkin tidak punya pekerjaan? Mereka yang informal, pedagang-pedagang kecil, itu kan sangat fluktuatif. Kalau ekonomi lebih bagus, mereka punya pendapatan bagus, punya lapangan kerja bagus. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di PHK, nggak punya penghasilan. Nah, makanya harus dilihat dulu oleh Pemprov DKI, apa penyebab mereka tidak siap untuk melanjutkan atau tinggal di rumah susun misalnya gitu. Itu perlu kita cermati. Jadi tidak sekedar membuat batasan karena kemungkinan mereka juga. Nah, yang ketiga saya ingin menyoroti perlu wisdom, kehati-hatian. Jangan sekedar buat program untuk memindahkan warga ke rumah susun dengan iming-iming gratis. Contohnya sekarang ya, ada yang di rumah susun di bawah rumah di bawah kolong jembatan. Pindah ke rumah susun yuk, gratis 6 bulan. So what gitu loh, sesudah 6 bulan bagaimana memberdayakan mereka supaya mereka bisa melanjutkan pembayaran. Apalagi kalau pembayaran dengan kategori yang cukup besar. Nah, ingatlah, tinggal di rumah susun kan ada 3 hal yang harus dibayar. Ini contoh, bayar air. Kalau di sini menyatu dengan apa? Dengan unitnya kan. Berarti kalau di tempat lain, bisakah air menjadi alat pengendali? Ya kan? Tidak bayar air mati. Ternyata ini menyatu satu. Yang kedua apa? Menyatu dengan listrik. Kalau listrik orang tidak berani nunggak. Pertanyaannya, mengapa tunggakan bisa terjadi? Apakah UPRS bekerja sendiri? Apakah UPRS melibatkan RT dan RW?
Baik, berarti perlu kecermatan kita bersama-sama ya Pak. Namun memang ini pemerintah juga menggodok aturan tersebut melalui peraturan Gubernur nomor 111 tahun 2014 yang mana nantinya pemerintah ini akan memberikan pelatihan ke masyarakat supaya bisa mandiri secara finansial. Bagaimana tanggapannya Pak Yayat? Pertama begini, pelatihan boleh mempersiapkan keterampilan, tapi juga yang paling penting mempersiapkan mental. Jadi yang tinggal di rumah susun itu minimal mentalnya memang mental energi kuat untuk jadi calon pekerja atau pengusaha baru. Keterampilan diberikan, modal dikasih enggak? Modal pun penting untuk memperkuat ekonomi mereka. Atau minimal setiap satu rumah minimal ada satu yang bekerja untuk mampu membayar sewa. Baik, siap Pak Yayat, terima kasih atas tanggapannya. Itu tadi pemirsa, kalau dari warga memang ada yang tidak setuju. Kalau dari Pak Yayat selaku pengamat tata kota tadi juga perlu keterhatian kita bersama-sama. Pemerintah juga perlu evaluasi apa harus kita perlu gali juga akarnya. Dan itu menarik sekali pembahasan kita soal batas waktu hunian kali ini. Demikian Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Sampai ketemu di Apa Kabar Pagi Indonesia on Location selanjutnya.